liwetannya pakai batagor dan juga mie goreng. Ini dia menu terbaru dari Batagor Cuanki Ashla 963 di Tambun, Bekasi yang harganya receh pol, Rp20.000 per porsi. Namanya Batagor Mix Mie Goreng, mix gacor gak nih foodies? Double karbohidrat plus protein dari tahu batagornya, mantap! Sekarang waktunya kita nyobain ya Bu ya. Let's go, mari kita makan. Duh, emang kalau makanan gorengan tuh nggak pernah salah ya, selalu nikmat. Ditambah lagi bumbu kacang. Bu, coba kamu gimana rasanya? Enak banget ya. Ibu gimana? Kacangnya terasa enak ya. Bu gimana Bu? Enak banget, bumbunya medok banget, jadi berasa banget. Tuh, selain logatnya orang Tambun medok banget, ini juga bumbunya emang medok banget ya. Tuh, porsi kacang tanahnya beneran no pelit-pelit. Bikin bumbu kacangnya kental dan gurih. Mantap ya. Dan foodies yang menarik dari sini tuh adalah batagornya, bakso, tahu, dan juga ada pangsitnya ini. Ini dibuat tuh dimix dengan ayam dan juga ikan tenggiri. Dan coba ya kita makan. Selain ada rasa tahu yang memang berasa banget, ditambah lagi ikan dan juga ikan tenggiri dan juga ayamnya itu memang kerasa banget ya. Enak banget. Jadi emang nggak sekedar crunchy, tapi memang ada sensasi ayam dan juga ikannya. Apalagi pangsitnya memang paling enak tuh pas dimakan pas lagi anget-angetnya. Jadi crunchy-nya tuh masih kriuk banget gitu. Nih, seperti ini. Kita tambahin sambelnya. Yes, makin gacor kalau dicampur sama sambal foodies. Ya pedes, manis, gurih, lazis banget nyet. Wah, ini yang kuah ya? Ya, itu yang kuah. Mantep, di sini ada menu yang kuahnya juga. Jadi sensasi kacang-kacangannya kita tahan dulu, nanti bakal dilanjut lagi karena masih banyak. Tapi sekarang aku juga penasaran banget nih sama batagor kuah dan juga mie kuahnya. Gurih, seger, nikmat, mantep. Kita seruput yuk. Sebenarnya kuahnya aja tuh udah bener-bener kaya akan bumbu. Bener-bener mantep banget ini. Ini apa ya? Menggambarkan ini kuahnya tuh emang seenak itu. Yuhu, nggak kaleng-kaleng kuahnya, pakai kaldu sapi loh. Makanya rasa gurihnya medok pol. Gak heran ya, laris manis ratusan porsi dalam sehari. Sampai-sampai di satu lokasi yang berdekatan, gerobaknya tuh pada ngumpul loh. Biar nggak antri-antri klub, Gimana? Mau gas ngeng kesini nggak foodies? Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam ya. Oke, ibu-ibu, ya, buat foodie semuanya, saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Lanjut makan yuk. Nasi goreng, sate. Nasi goreng, sate. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Yang mendingan naste, ya kan? Naste, nasi goreng, sate foodies.
Gini nih foodies, kalau dua jagoannya kuliner malam, nasi goreng dan sate collab dan jadi mix gacor. Meskipun pendatang baru yang masih seumur jagung, tapi pelanggannya ya gini nih foodies, rame pakai banget. 120 kg nasi atau lebih dari 500 porsi nasgor ludes nggak bersisa setiap hari loh. Dahsyat ya. Nah, yang ini yang ada di tangan aku ini yang varian, ini pakai satenya sate sapi, sedangkan yang ini satenya sate ayam. Dan yang hebatnya di naste ini ya foodies ya, semua telurnya ini pakainya telur omega. Omega, OMG nggak sih? Sesuai namanya, nasi goreng sate basicnya ya real nasi goreng foodies. Cuma namanya juga Medan ya kan? Sumatera gitu loh, nggak mungkin deh nggak ada huha-huhanya sikit. Lidahku ini lidah Medan foodies. Tapi buat aku ya, ini nasi gorengnya memang udah pedas foodies. Begitu masuk mulut, tekstur nasinya dia agak perak gitu, jadi bukan yang terlalu yang lengket-lengket gitu. Karena ini adalah tekstur nasi goreng sesungguhnya, sebenarnya harusnya memang seperti ini supaya dia mencar-mencar. Walaupun dia dipisahin, tapi si rempahnya ini, bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam bulir-bulir nasinya. Itu yang bikin nasi goreng ini spesial ya, karena kalian bisa lihat warnanya aja udah menyala nasi gorengku. Ya ini karena memang nasinya itu pedas, udah gitu rempahnya itu langsung meledak gitu di mulut begitu kalian suap. Itu kalau versi dimakan nasi gorengnya only foodies. Tapi karena judulnya mix gacor, makanya ya wajib satu kesatuan dong. Jadi ternyata kalau kalian makannya dia terpisah, ya nasi gorengnya aja, itu akan terasa pedesnya. Begitu disatuin dengan satenya, balance. Karena satenya dominan manis, nasi gorengnya dominan pedas. Begitu disatuin dengan kerupuknya, ada sensasi crunchy, daging ayam dari satenya ini empuk, empuk banget. Apa kalau bahasa Medan empuk kali lah, bukan banget. Ini kita cobain, pakai. Anomali banget sih, tapi ini tuh beneran definisi makan nasi goreng pakai sate foodies. Versi effortlessnya, karena tanpa adegan copotin daging dari tusuk satenya. Jadi memang ada sensasi satenya tuh ada banget. Jadi ketika dimakan, sensasi makan satenya tetap ada walaupun nggak ada sensasi narik-narik sate dari tusuknya. Kan hampir aja kelupaan. Seporsi nasi goreng sate ini sudah termasuk sama telurnya ya foodies. Bisa request mau di dadar, goreng kribo, atau mata sapi setengah mateng juga bisa. Kalian harus lihat ini foodies. Kalian harus lihat warna telur omeganya cantik banget. Makin best kalau dimakan pakai acar yang gak cuma kasih kesegaran, tapi juga sekaligus penyeimbang rasa dan menetralkan efek berminyak atau berat dari nasi goreng foodies. Entah kenapa yang sapi ini smokinya lebih berasa loh foodies. Dan ini yang sapi aku pakein telur barendo. Double gurih dari sate sapi dan juga telur kribonya nih foodies. Secara yang sapi tuh emang menawarkan gong di rasa gurih dengan rasa serta aroma yang lebih smoky. Sementara nasgor dengan topping sate ayam bakalan bestie banget nih buat pecinta manis kayak foodies yang lagi pada nonton. Katanya kadang-kadang orang sini tuh suka nyampurin nasi gorengnya pakai kuah. Kita coba banjur ya. Kalau rasa-rasanya masih kurang mix gacor nih, bisa banget cobain tutorial makan nikmat nan hakiki versi Akamsi. Gasken! Nggak aneh sih. Kayak ngeblend aja gitu. Karena memang basicnya nasi gorengnya tadi kan memang dia agak kering ya. Jadi begitu dikasih kuah ini, dia nasinya jadi lebih lembut. Nasi goreng daging sate porsi melimpah ruah, harganya Rp20.000 aja. Cakep! Dan seperti biasa foodies, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, cuaca panas akhir-akhir ini pastinya berasa banget. Obatnya nggak cukup tuh kalau cuma dikipas-kipas aja. Nah biar hempas kayaknya emang harus diademin dari dalam deh. Yuk kita hunting peresan duniawi yang nggak biasa. Es Oyen Doger. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satu, ya kan? Bukan sulap, bukan sihir. Yes, duet es oyen sama es dogernya tuh asli menu signature di sini ya Foodies. Standar es oyennya emang udah termasuk sama 2 scoop es doger. Nah Foodies nggak salah denger nih, es oyen mix sama es doger. Gacor banget dong. Kak, dan pembedanya ya ini, si es dogernya itu Foodies. Jadi kalau misalnya di es oyen biasanya kita ketemu sama sirup merah. Sirup merahnya ini mungkin diganti sama es dogernya. Dan katanya Foodies, itu es dogernya homemade. Cobain langsung. Ibu, cobain ya. Ini udah mantap itu. Udah seger banget ya kan, cocok. Enak. Emang kalau udah panas-panas tuh obatnya memang harus langsung kena nih kayak begini nih. Manisnya pas. Itu dia. Mungkin karena homemade kali ya. Jadi emang dibikinnya tuh kayak less sugar. Jadi nggak terlalu yang manisnya bikin giung gitu. Ini udah cocok, udah pas banget sih Foodies. Nah, inilah bentukan si es dogernya tuh. Kita dapat 2 scoop ya Foodies ya. Betul. Es dogernya tuh beneran homemade Foodies. Sengaja dibuat nggak terlalu manis dan tanpa menggunakan santan sama sekali. So, lebih ringan dan nggak mahteh yang bikin enak gitu loh Foodies. Nah, opsi creamy sama gurihnya tuh diganti dengan creamer yang bikin esnya tetap lembut. Dan bisa dilihat dong ya dari warna pink yang gonjrengnya nggak lebay. Tenang, warna-warninya murni dari campuran buah-buahan Foodies. Fruity, segar alami gimana gitu deh. Aduk. Gak cuma kuahnya yang ngeblend Foodies, tapi geng isiannya kayak alpukat, nangka, sagu mutiara, kelapa sama durian. Yes, fix memberikan rasa dan tekstur yang makin nano-nano. Aku tahu. Pasti kalian menanti-nantikan yang ini kan. Hehehe. Apalah es oyen doger tanpa durian tidak mungkin. Ini tuh pakainya durian Medan. Oh my god. Walaupun udah nggak musim durian ya kan Foodies, tapi ini bisa lo dapet durian yang masih enak banget. Iya, kalau nanti mampir sekalian juga dong Foodies cobain camilan ke barat-baratannya nih. Ada yang gurih dari bitterballen berisi rogut daging atau povertjes si mini pancake nan manis, camilan khas Belanda negeri kincir. Sama-sama homemade dan lembut banget. Cakep. Oke Foodies, jadi kalau mau cobain es oyen yang berbeda, si mix gacor es oyen dogernya bisa langsung datang aja ke sini, scan QR code yang di bawah. Ini yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan Foodies. Mantap banget ya. Dari kuah kari ayamnya itu gurih, santannya kerasa gurihnya. Terus juga dari tekstur ayamnya dia lembut, dan lontongnya Foodies. Ini lontongnya juga nggak keras, wangi, enak. Foodies, menu mix yang satu ini beneran gacor. Gado-gado dengan bumbu kacang disiram pakai kuah kari dengan topping ayam suwir. Kalau sulit dibayangkan, langsung cobain aja nggak sih? Yuk! Dari aromanya aja udah kecium gurihnya Foodies. Lihat Foodies, daging ayamnya, suwirannya itu nggak kecil-kecil, nggak pelit Foodies. Ini makan pinggir jalan tapi suwiran dagingnya itu gede-gede Foodies. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kuah kari ayamnya itu gurih, santannya kerasa gurihnya. Terus juga dari tekstur ayamnya dia lembut, dan lontongnya Foodies
Ini lontongnya juga nggak keras, dia masih lembut, tapi masih ada teksturnya. Terus juga ini lontongnya wangi foodies, karena lontong ini dibungkusnya pakai daun pisang foodies. Jadi bukan dari lontong yang dibungkus pakai plastik, tapi pakai daun pisang. Jadi aromanya wangi, enak. Kuahnya tuh asli super duper berempah foodies. Wangi kunyit, lengkuas, ketumbar dan kemiringnya tuh cukup strong, tapi nggak bikin enak. Ayam suwirnya juga sudah direbus dengan bumbu, jadi nggak hambar ke lidah. Nah, kalau dilihat sih gado-gado sama kari itu nggak nyambung ya. Tapi semua isian gado-gado ala Mang Badrun ini kompak banget. Dominan rasanya itu dia lebih ke gurih, asin, dan manis. Nah, kalau foodies mau lebih sensasinya ada pedasnya, foodies bisa dicampurin sambal nih foodies. Kayak ini nih. Karena ini bakalan lebih enak kalau kita makannya agak pedas sedikit kali ya foodies ya. Mantap nih foodies. Lihat foodies. Berubah kan tekstur warnanya juga berubah. Kita cobain pakai sambalnya foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget foodies. Sambalnya juga dia nggak terlalu pedas foodies. Terus rasa cabenya, sambalnya itu dia masih seger. Karena terasa banget kalau misalkan cabai masih seger ataupun sambal-sambal yang udah kemarin itu beda foodies. Harga menu mix gacor ini cuma 11.000 aja untuk porsi normal, sementara porsi jumbo Rp15.000 aja. Wih, murmer bin receh abis nih, ya kan? Setiap pagi, pelanggan yang sarapan di sini selalu rame foodies. Start buka dari jam 5 subuh hingga jam 8 pagi. Dalam waktu 3 jam aja, ratusan porsi ludes terjual. Gado-gado kuah kari ala Bang Badrun ini berasal dari resep sang ibu yang udah mulai membuat gado-gado untuk pesanan acara pernikahan sejak tahun 90. Nah, karena banyak tetangga yang menyarankan buat jualan, Mang Badrun memulai usahanya sejak tahun 2010 silam tuh foodies. Ternyata beneran banyak loh yang pada suka, sampai akhirnya bisa bertahan hingga sekarang. Cus, kalau kamu ke Cirebon, masukin ke list daftar kulineran kamu ya foodies, oke? Ini mah makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Waduh, ada si merah dan si hijau yang siap bikin terhuha-huha nih foodies. Pedes! Yang sambal goang ini luar biasa wanginya, Mang. Kalau gitu aku mau cobain sekalian yang lain ya, Mang. Boleh. Istimewa foodies, di sini ada 17 jenis sambal yang setiap hari ganti-ganti. Ini dia nih rahasianya bikin pelanggan jadi nggak bosan. Cakep. Nah, kebetulan hari ini Mang Ian lagi bawa sambal ijo, sambal matah, ayam suwir, sambal Singapura, dan juga bolognese. Foodies, ini dia nih macam-macam cimol dengan varian sambalnya Mang Ian yang aku mau coba foodies. Nah, pertama aku tuh tadi udah dibuatin yang spesial ya. Nih, cimol sambal goang foodies. Ini lihat. Aroma kencur, cabenya benar-benar nyengat banget. Ini aroma kencurnya kenceng banget ya foodies ya. Kenceng banget begitu. Di lidah tuh ini kayak makan seblak foodies. Enak. Semuanya asli resep dari Mang Ian sendiri. Berawal dari Mang Ian yang hobi masak dan pernah bekerja di dunia perkulineran. Itulah yang mengawali sambal cimol ala Mang Ian ini. Ini tuh yang sambal goang nih, cocok banget buat yang suka banget sama pedas karena aku aja sampai nih mau nangis ya kan karena saking pedasnya sambal goang. Tapi ngomong-ngomong soal tekstur cimolnya ya foodies ya. Ini tuh kan tadi ada agak digeprek-geprek sedikit ya, biar sambalnya itu nempel ke cimolnya. Ternyata dia tuh masih crunchy loh foodies. Percaya kok, cimol mana lagi yang bisa bikin Vena nangis? Akibat sambal goang dadakannya Mang Ian ini nih. Wah, pedasnya tuh foodies kayak gong banget. Tapi nagih sih. Tadi kan aku udah cobain yang pedas ya, sehah itu kan sambal goang. Nah, sekarang aku mau beralih ke yang internasional. Ini ada yang saus Singapura, ada ayam suwirnya juga foodies. Ayam suwirnya juga
melimpah nih foodies nih, bisa dilihat ya. Tuh, ayam suwirnya tuh. Kalau ini makin berasa fusionnya nih foodies, perpaduan antara cimol dengan bumbu ala Singapura. Biasanya tuh bumbu ini sering untuk seafood tuh foodies. Gurihnya dapet, terus ada manisnya sedikit, ada asamnya sedikit. Mirip-mirip bolognese tapi kayak ada barbeque-nya juga foodies. Nah, saus ini bisa jadi pilihan ya buat kamu yang kurang suka pedas. Rasanya masih ramah di lidah anak-anak. Sambal lokal dan internasional, keduanya berhasil bikin cimol Mang Ian jadi upgrade. Ternyata bukan cuma makanan berat aja ya yang cocok pakai sambal dan saus begini nih foodies. Ini, wow, foodies, tuh lihat. Gak salah ya, Mang Ian tuh setiap hari bawa adonan banyak banget. Bisa sampai 20 kilo lebih cimolnya. Karena lihat yang ngantri aja, fansnya Mang Ian semua nih. Dari tadi Mang Ian belum istirahat tuh foodies. Kalau antriannya lagi panjang, dalam waktu 3 jam aja tuh udah habis nggak pakai sisa. Mantap. Buat foodies yang mau nih nyobain semua variannya, datang aja tiap hari ya ke cimolnya Mang Ian yang ada di Jalan Ciparai Logam, Buah Batu. Pokoknya info lengkapnya ada di sini. Pokoknya apa? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, Tias Mirasi mau ngajakin kita ngerujak nih. Yeay! Tapi bukan rujak buah dan juga bukan rujak sayur. Hidden gems, tapi ramenya kan main. Penasaran? Sekali Tias, kita spill rujaknya. Ini namanya rujak singkong. Rujak singkong pakai bumbu rujak. Rujak buah. Pakai bumbu rujak buah. Tuh gimana tuh konsepnya, ini dari mana idenya? Bikin sendiri. Yes, awalnya tuh Pak Sunar cuma coba-coba. Ternyata rujak keripiknya banyak diminati. Nggak sampai situ aja loh foodies. Keripik singkongnya juga buatan Pak Sunar nih. Jadi udah pasti dijamin renyah maksimal. Jadi katanya tuh ya, karena ini lagi viral banget. Jadi karena kalau kesini ngantri, jadi sekarang orang-orang pada pesannya online. Foodies, kerennya warung Pak Sunar ini viralnya bukan karena sosial media loh. Bahkan kalau foodies cari warung ini di sosial media, yang posting warung Pak Sunar tuh belum ada. Plus, Pak Sunar ini juga nggak jualan lewat online, jadi kudu datang ke location atau pesen lewat telepon. Ya, selama 30 tahun jualan, viralnya ini tuh dari mulut ke mulut aja. Saking punya penggemar bejibun yang pesan rujak dalam jumlah banyak, udah pesan 1 hari sebelumnya. Wih, wadidaw kan? Ini pasti awalnya idenya adalah nih iseng ya Pak. Dari bumbu rujak yang masih ada, cocol pakai keripik singkong. Ternyata enak. Ini keripik singkongnya siapa yang bikin? Saya sendiri sama emaknya. Wih, bikin sama istri? Ya. Wih, jadi semuanya khas Pak Sunar. 1 porsi rujak keripik Pak Sunar udah jadi nih foodies. Nah, mumpung lagi nggak pakai antrian, yuk Tias kita pesan rujak lainnya. Pesan rujak serut dan rujak potongnya juga, oke? Sebagai anak singkong, maksudnya sebagai penggemar singkong. Dicampur pakai bumbu rujak tuh, aduh ternyata kok enak banget ya. Ini pas banget nih buat jadi cemilan kita nonton TV nyantai-nyantai di rumah. Jadi kalau tadi kita lihat Pak Sunar mengaduk perbumbuan rujak itu, sangat lihai ya, sangat mahir bukan? Dan ternyata bumbunya tuh lengkap banget. Ada asamnya, ada terasinya, pokoknya pasti pakai garam, pakai cabai pasti ya. Terus diulek jadi satu. Nah bumbunya nih, ini tuh keren banget kalau pas dibikin buat jadi mixan si campuran kerupuk itu. Dia tuh kayak caramelize gitu loh, jadi kayak bener-bener nempel sama si keripiknya. Tuh. Foodies, meski bumbu rujak Pak Sunar ini menggunakan bumbu kacang juga, tapi adonan dan rasanya lebih didominasi dengan rasa asam dan terasi. Rasa pedas cabenya juga menyengat nih di lidah, menyatu dengan campuran gula merah cairnya. Wih, so manis ada, asam ada, pedas gurih nempel dalam satu keripik singkong foodies. Tuh, dia nempel. Dan si keripik singkongnya ini kan buatan aslinya punya Pak Sunar ya. Enak banget. Kayaknya kalaupun nggak dipakein si bumbu rujak juga enak nih.
Foodies, keripik singkongnya ini nggak hanya menang rasa manis dan renyah aja loh. Kata Pak Sunar, olahan keripiknya pakai campuran garam dan sedikit rempah. Jadi ada gurih-gurih nyoy yang lazis. Tuh Foodies, melekat nih bumbunya ke keripik singkong ini. Pasti tahu kan Foodies, kalau keripik singkong tuh suka ada yang keras-keras. Nah ini enggak, langsung digigit langsung lumer di mulut. Pengen kan. Harga berapa? Yuk Tias, kita spill nih ya buat Foodies kesayangan. Ini harganya range dari 10.000 sampai 15.000 yang rujak potong. Pokoknya deh makan receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan. Foodies, sorabi khas Kuningan yang satu ini toppingnya anti mainstream. Ada sorabi topping gorengan, sorabi topping orek tempe, sorabi topping udang rebon, dan masih banyak lagi. Ikan berenang makan ubi, mari kita jajan sorabi Foodies. Nih Foodies, nih ini nggak biasa banget. Sorabi tapi toppingnya gorengan Foodies. Tuh, kita santap pas lagi anget-angetnya nih Foodies. Kita cobain langsung Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih kriuk-kriuk Foodies. Dan ini pakainya gorengannya gorengan tempe Foodies. Ini tekstur sorabinya juga dia nggak keras ya Foodies. Dia masih empuk. Ini cocok banget kalau misalkan disantap di pagi hari, sarapan, pakai kopi hitam. Nikmat banget Foodies. Sorabinya dimasak di dapur sederhana ala Sunda menggunakan kayu bakar. Wangi asapnya mempengaruhi rasa loh ini Foodies, bikin lebih endol pastinya di lidah. Terbuat dari campuran tepung beras dan tepung terigu, bikin tekstur sorabinya tuh super lembut. Ini dia Foodies, ini nggak kalah menarik Foodies. Ini lihat, rebon itu dicampurin ke adonan sorabi. Foodies rebonnya tuh. Ini dia lebih dominan asinnya, tapi nggak terlalu asinnya strong karena proses masaknya itu dia udah direndam dulu. Terus juga baunya ini nggak menyengat sama sekali rebonnya Foodies. Enak juga Foodies. Aku pikir rebon itu cuma nikmat di santap pakai nasi, ternyata pakai sorabi juga nikmat banget. Produk ini udah jualan dari tahun 1999, yang artinya udah hampir 30 tahun nih. Selain harganya murmer alias receh, ukurannya juga gede-gede. Satu aja udah bikin kenyang nih. Sorabi Tanjakan Sampura ini bukanya 2 sesi ya Foodies. Sesi pagi buka dari jam 5 subuh hingga jam 8. Sesi berikutnya dari jam 4 sore hingga jam 8 malam. Jadi buat kamu yang pengen datang subuh atau malam sekalian bisa banget. Tapi ingat, kalau siang bolong jadwal tutup loh ya, oke? Foodies, kalau penasaran, ini langsung datang aja. Di Sorabi Tanjakan Sampura Kuningan Foodies. Harganya cuma mulai dari Rp2.000 aja. Ini mah makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.